Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Inilah daftar tingkat kekuatan di novel ini. Semua tingkat seperti biasa ya, yaitu awal, tengah, puncak. True God, setengah dewa, dewa biasa, dewa perunggu, dewa emas, dewa bumi, dewa alam, dewa berlian, dewa langit, dewa penguasa. Dan ini tingkatan untuk dunia dewa, prajurit dewa, kesatria dewa. Cukup. Lebih baik kita semua berlatih lebih giat lagi, kata Baian dengan tegas. Mereka semua mengangguk kecuali Tulong. Baian yang sudah mengetahui sifat Tulong hanya bisa membiarkannya saja. Baiklah kalau begitu, kata Baian agak bingung mau membicarakan tentang hal apa. Melihat Baian yang bingung, Long Yuan langsung mengutarakan pendapatnya. Bagaimana jika kita suruh Nona Xia menaruh kita di dunia yang berbeda? Di sana kita akan bertarung sambil berlatih. Baian langsung mengerutkan keningnya. Jika ingin bertarung lebih baik kita langsung saja bertarung melawan mereka. Kenapa harus pergi ke dunia lain, apalagi berlatih? Kita tidak tahu di dunia itu mungkin ada musuh yang jauh lebih kuat dari musuh yang di sini. Dan juga, kita tidak tahu perbedaan waktu di sana. Long Yuan langsung tersenyum kecut. Pixiu hanya bisa mengutuk Baian dalam hati. Sementara Tulong hanya bisa bertepuk tangan. Setelah bertepuk tangan, Tulong langsung berkata, "Tuan muda, ada maksud tertentu dari perkataan Tuan Long Yuan itu. Aku yakin mereka tidak akan langsung menyerang sembarangan lagi. Mereka pasti akan lebih berhati-hati, karena mereka sekarang sudah mengetahui aku yang menjadi budakmu." Hahaha. Setelah mengucapkan itu, Tulong langsung tertawa dengan bangga sambil menepuk-nepuk dadanya. Tidak bisa. Jika kita semua pergi, tidak ada yang menjaga dunia ini, kata Baian tetap pada pendiriannya. Walaupun ia masih belum sepenuhnya paham maksud dari perkataan Long Yuan dan Tulong. Tapi ia tidak ingin terpisah lagi dengan para saudaranya. Inilah yang membuat Baian tidak menyetujui permintaan Long Yuan. Begini saja. Kita kembali dulu ke kediaman wali kota Tangrou dan mendiskusikan hal ini. Aku yakin jika saudara Fang Hu dan Yu Fan pasti telah kembali juga, kata Long Yuan untuk mencairkan suasana, karena tidak ingin berdebat dengan Baian. Baian melirik Pixiu yang dari tadi diam. Melihat Pixiu mengangguk, tanpa memandang Tulong sedikitpun. Baian langsung mengangguk lalu mengayunkan tangannya, lubang hitam langsung muncul. Mereka berempat langsung masuk ke dalam lubang hitam tersebut. Wus wus wus. Baian, Long Yuan, Pixiu dan Tulong muncul di tempat di mana mereka masuk ke dunia jiwa pertama kali. Sudah pagi ya, gumam Baian langsung mengingat, jika ia lupa telah mengubah perbedaan waktu di dunia nyata dan dunia jiwanya. Mereka berempat langsung bergerak cepat ke arah kota Han. Saat di perjalanan, Baian melihat sekelilingnya dan mencoba merasakan energi yang pernah ia rasakan. Tapi energi itu sama sekali tidak terasa. Apa yang terjadi? Gumam Baian tiba-tiba berhenti. Ada apa? Long Yuan langsung menghampiri Baian. Apa kalian tidak merasakan energi yang pernah aku beritahu? Semua menggeleng. Baian yang melirik semuanya menggeleng langsung bertanya. Kenapa energi itu tidak terasa lagi? Apakah kalian tidak menyadari ada yang tidak beres? Tiba-tiba wajah Long Yuan langsung berubah sesaat. Baian dan Pixiu langsung menyadari perubahan wajah Long Yuan walau sekilas. Apakah kau mengetahui sesuatu? Tanya Baian dengan cepat. Ikuti aku, kata Long Yuan dengan cepat ke arah yang ia ingat dulu, saat tempat ini belum menjadi Pulau Donghan. Wus-wus, awas. Peringatan Tulong membuat Long Yuan dan Baian langsung mundur sejauh mungkin. Belum saatnya kalian ke sana.
kata pria berjubah menggunakan tudung. Siapa kau? Tanya Bai An langsung waspada, begitu juga dengan Long Yuan, Pixiu dan Tulong. Itu dia yang menyerang kita. Hati-hati, dia memiliki aura yang berubah-ubah, kadang ia menghilangkan auranya dan bisa menghilang. Aku yang memiliki penciuman cukup tajam saja, hanya samar-samar menciumnya, kata Tulong memberi peringatan dengan wajah serius. Minuman di tangannya langsung ia buang. Mendengar itu, Bai An langsung mengeluarkan senjata pusaka klan Bai. Karena waspada ia sampai melupakan jika aura pria di depannya sama dengan yang ia temui. Berbeda dengan Pixiu, ia agak familiar dengan aura pria tersebut. Tapi ia tidak yakin, karena orang yang ia maksud masih muda, dan kekuatannya masih di tingkat dewa berlian puncak. Kenapa kau menghalangi perjalanan kami? Aku merasa kau tidak memiliki niat jahat. Tanya Long Yuan yang dari tadi melihat pria tersebut. Oh, kau tahu aku hanya menghentikan kalian. Tapi jika kalian ingin bertarung, aku akan layani, kata pria itu lalu membuka tudungnya. Kau, kata Bai An dan Pixiu sedikit keras. Lama tidak bertemu Bai An. Aku hanya menghentikanmu karena aku masih ingat janji kita dulu, tapi jika kau memaksa dan ingin pergi ke sana, jangan salahkan aku yang akan melukaimu, bahkan membunuhmu, kata si Qiang tersenyum santai. Bai An tertegun, ia ingat janjinya yang akan bertarung dengan pemuda di depannya ini. Aku sekarang mengerti mengapa kau tidak membunuhku kemarin, kata Bai An mengangguk. Lalu menambahkan, aku tidak tahu mengapa kau menginginkan energi itu. Tapi aku merasa itu akan berbahaya jika kalian mendapatkannya. Bai An langsung bersiap menyerang si Qiang, melihat Bai An yang sudah bersiap. Long Yuan, Pixiu dan Tulong juga ikut bersiap. Hohoho, orang-orang yang berani, aku suka itu. Tapi kau tenanglah, kami tidak akan mengganggu pulau ini lagi selama 1 tahun. Jika dalam 1 tahun kekuatanmu belum meningkat juga, aku akan datang untuk membunuhmu. Ingat waktumu hanya 1 tahun untuk meningkatkan kekuatanmu Bai An, kata si Qiang kemudian menghilang. Wajah Bai An sangat jelek saat melihat kepergian si Qiang. Itu karena ia merasa sangat direndahkan, atau dianggap lemah oleh si Qiang. Sehingga ia pergi begitu saja. Mata Bai An langsung memerah. Kau tenanglah, aku akan mengalahkanmu saat kita bertemu tahun depan, teriak Bai An. Wajah si Qiang langsung tersenyum lebar dari kejauhan. Inilah yang aku nantikan, melawan seorang jenius dan kuat sepertimu. Bahkan mati di tanganmu pun aku bahagia. Karena entah mengapa suatu hari nanti aku merasa kau akan menjadi orang yang menggetarkan seluruh dunia di semesta ini, gumam si Qiang kemudian menghilang entah kemana. Tulong, apakah tidak apa-apa aku ke duniamu dan bertarung melawan bangsamu sendiri? Tanya Bai An kini berubah pikiran, ia secara tidak langsung setuju dengan pengajuan Long Yuan beberapa saat lalu. Wajah Tulong langsung berubah menjadi senyum cerah. Kau tenanglah tuan muda, kau adalah tuanku, kau menyuruh aku membunuh ribuan bangsaku pun aku merasa bersemangat. Karena monster suka bertarung dan tidak takut mati. Melihat wajah dan mata Tulong menyala-nyala membuat Bai An semakin bertekad pergi ke dunia Gua 02 untuk meningkatkan kekuatannya. Sementara wajah Long Yuan dan Pixiu ikut berubah menjadi sebuah senyum bahagia. Mu Xiaer, apakah kau bisa menolongku agar saat aku pergi ke dunia Gua 02 tidak ada perubahan waktu saat aku pergi dan kembali nanti? Bisa Anggege, kau tenang saja. Aku akan membantumu jika masalah ini. Tapi untuk masalah yang lain aku akan tetap diam, jawab Mu Xiaer dengan senyum lembut saat mendengar pertanyaan Bai An. Bai An langsung melirik Long Yuan, Pixiu dan Tulong, lalu berkata, ayo, kita akan kabari yang lainnya di kediaman Tang Rou lebih dulu agar mereka tidak khawatir. Bai An, Long Yuan, Pixiu dan Tulong langsung melesat pergi. Entah apa yang dipikirkan oleh Bai An sehingga ia mau pergi ke dunia lain untuk berlatih. Padahal bisa saja ia berlatih di sini. Jika untuk bertarung, ia bisa saja melawan para pengikut penguasa Liu Wang dan kelompok teratai hitam. Wus!
Bai An dan yang lainnya langsung muncul di gerbang wali kota Tangrou. Mereka semua kesini menggunakan kecepatan penuh. Tep-tep, saat Bai An dan yang lain muncul dan berjalan beberapa langkah, Lang Zai pertama kali muncul dengan perasaan masih khawatir. Di belakang Lang Zai, Tangrou dan Tang De juga langsung keluar. Tuan muda, apakah kau tidak apa-apa? Bai An langsung menggeleng sambil tersenyum saat mendengar nada suara Lang Zai. Kau tenang saja, aku tidak apa-apa. Kita masuk dulu, karena ada yang ingin aku bicarakan, kata Bai An dengan wajah serius. Lang Zai, Tangrou dan Tang De langsung mengangguk, karena ia cukup penasaran dengan apa yang akan dibicarakan oleh Bai An. Saat mereka telah sampai di aula, Bai An langsung bertanya, apakah saudara Yu Fan dan Fang Hu belum datang? Bai An bertanya karena ia telah mengedarkan auranya ke seluruh kota, tapi tidak menemukan mereka berdua. Ia hanya menemukan Jing San yang sedang mengawasi beberapa orang yang mencurigakan. Iya, mereka belum datang, memang ada apa? Apakah mereka akan ke sini? Kata Tangrou menjawab dan balik bertanya. Aku hanya menduga mereka akan kembali. Apakah kita akan tetap berdiri begini? Kata Bai An bertanya. Tangrou langsung tersenyum malu. Dengan cepat ia menyuruh semua orang untuk duduk. Apa yang terjadi? Aku merasakan adanya serangan di tempatmu mengintai. Setelah duduk, Lang Zai langsung bertanya. Bai An langsung menceritakan semua yang telah terjadi, sampai ia dihadang saat ingin ke tempat energi tersebut berada. Semua orang mengangguk paham. Tapi Tangrou merasa enggan melihat kepergian Bai An dan para saudaranya dari pulau ini. Walau hanya 1 tahun, Tuan muda, apakah kau tidak bisa berlatih di pulau ini saja? Bai An sebenarnya tidak enak membohongi Tangrou dan Tang De. Tapi apa boleh buat, ia harus merahasiakan kepergiannya ke dunia lain. Dengan alasan pergi ke benua Hongchun bersama para saudaranya. Tidak bisa, kami harus segera pergi. Lagi pula kami hanya pergi untuk berlatih selama 1 tahun. Kau tidak perlu khawatir, mereka tidak akan menyerang pulau Donghan ini karena ada sebuah perjanjian. Jawab Bai An. Tak lama para pelayan datang membawa beberapa makanan dan arak terbaik di kota Han. Semua orang langsung makan dengan lahap. Hanya Tulong yang tidak makan. Kenapa dia tidak makan? Apakah ia takut wajahnya dilihat oleh orang selain kau tuan muda? Tanya Tang De sedikit curiga, jika Tulong sebenarnya seorang perempuan yang sedang menyamar. Sampai saat ini Tangrou dan Tang De masih belum mengetahui bagaimana wajah Tulong, karena mereka hanya bertemu sesaat sebelum Bai An pergi bersama Tulong kemarin. Tidak apa-apa, dia sudah kenyang karena kebanyakan minum arak, jawab Bai An santai. Tang De hanya bisa mengangguk pasrah. Walau ia penasaran, tapi ia tidak bisa memaksakan seseorang. Wus wus wus. Tak lama Jing San datang lalu menyapa semua orang. Yu Fan dan Fang Hu akan sampai, aku merasakan auranya baru mencapai pulau ini. Kata Jing San langsung memberitahu semuanya. Ayo, kau duduk dulu makan, ajak Bai An. Jing San tanpa sungkan langsung duduk. Tak lama Yu Fan dan Fang Hu datang. Tuan muda, aku merasakan getaran di benua Hangchen. Aku menduga jika ada yang bertarung di pulau ini dengan kekuatan penuh, untuk itulah kami kembali sekarang. Fang Hu yang baru sampai langsung mengutarakan isi hatinya. Tidak ada apa-apa. Ayo kalian berdua duduk makan dulu, kata Bai An. Saat mereka akan duduk, Fang Hu langsung mundur saat ia tidak sengaja melihat ke arah Tulong. Jangan mengatakan hal yang tidak-tidak. Dia adalah budakku. Kata Bai An memberikan peringatan kepada Fang Hu dan Yu Fan. Ada apa? Kau seperti melihat monster aja. Tanya Bai An pura-pura terkejut. Tidak, aku hanya kaget melihat ada orang baru di sini, jawab Fang Hu cengengesan sambil menggaruk hidungnya malu-malu. Tang De yang tadi sempat curiga kini hanya bisa menghela nafas. Aku kira Dewa Kapak tahu jika orang berjubah ini adalah seorang wanita, tapi ternyata tidak. Kata Tang De keceplosan. Otakmu hanya wanita saja. Aku sudah beritahu kau jangan suka pergi ke rumah bordil. Jika kau sering pergi,
Otakmu akan berpikir mesum melulu, kata Tang Rou melotot ke arah adiknya. Tidak kakak, aku tidak pernah ke sana lagi, kilah Tang De sambil mengalihkan pandangan, karena ia cukup takut melihat mata Tang Rou jika marah. Tak lama semua orang langsung tertawa melihat Tang De dimarahi habis-habisan oleh Tang Rou. 1 jam kemudian, mereka semua telah selesai makan. Bai An tanpa menunggu Yu Fan dan Fang Hu bertanya. Ia langsung memberitahu semua kejadian yang ia alami bersama yang lain. Bai An juga memberitahu ia akan ke dunia lain. Tapi melalui telepati, Bai An juga mengajak mereka berdua. Setelah selesai bercerita, Tang Rou, Tang De, Fang Hu, Yu Fan langsung kembali ke tempat mereka masing-masing. Hanya Bai An, Long Yuan, Pixiu, Lang Zai, Jing San dan Tu Long yang masih berada di tempat tersebut. Long Yuan saling pandang lalu mengangguk. Jing San, aku mempunyai permintaan untukmu dan putramu Jing Xin, kata Long Yuan dengan serius. Huf, aku tahu maksud dari ayah angkat. Aku berjanji akan menjaga dunia ini dengan nyawaku. Tapi kau harus berjanji, setahun lagi kau harus kembali bersama Tuan Muda Bai dan yang lainnya, kata Jing San menghela nafas berat. Setelah mengobrol sebentar, semua orang pergi ke kamar masing-masing untuk bersiap-siap pergi. Keesokan harinya, semua orang telah berkumpul, tanpa menunggu lama, mereka berpamitan pergi. Saat Bai An berada di paling depan, sebuah teriakan menghentikan langkahnya. Tuan Muda, kau harus berjanji akan kesini lagi tahun depan. Tang De langsung pergi setelah berteriak. Ia pergi bukan karena malu, tapi ingin berlatih dan meningkatkan kultivasinya lebih tinggi lagi. Karena ia tidak ingin tertinggal terlalu jauh. Bai An tersenyum kemudian melesat pergi. Saat sudah cukup jauh keluar dari kota Han, Bai An dengan cepat membuka dunia jiwanya. Hal itu membuat Fang Hu cukup kaget. Tapi saat melihat wajah semua orang biasa saja, ia dengan cepat mengubah ekspresi wajahnya yang kaget agar tidak ketahuan. Ayo masuk, kata Bai An menyuruh semua orang masuk. Bai An terakhir masuk bersamaan dengan lubang hitam yang lenyap. Dunia jiwakah, gumam Si Qiang dari kejauhan. Aku juga perlu meningkatkan kekuatanku, aku tidak boleh malas, gumam Si Qiang lagi sambil tersenyum. Lalu Si Qiang melirik burung roh iblis. Ia kembali berkata, kakak, kau jangan malas-malasan lagi, berlatihlah lebih giat karena musuhmu semua mengerikan di masa depan. Ingat jangan mengganggu dunia ini selama setahun atau Kaisar Dewa Kegelapan akan marah. Si Qiang langsung melambaikan tangannya santai lalu muncul lubang hitam persis seperti lubang hitam yang Bai An munculkan. Si Qiang langsung masuk bersamaan dengan lenyapnya lubang tersebut. Sementara, Si Gou hanya bisa mendengus kesal saat mendengar perintah dari adiknya. Setelah itu Si Gou pergi ke sebuah pintu antar dimensi yang bisa menuju dunia dewa. Di dunia jiwa, kini Bai An sedang merenung setelah mendengar ucapan para saudaranya. Jadi kita semua akan berpisah secara berkelompok ya, kata Bai An. Ia melirik semua orang lalu bertanya, terus kau akan bersama siapa saudara Yuan, dan akan pergi ke dunia mana? Aku akan pergi bersama saudara Yu Fan, dan akan pergi ke dunia tempat kekuasaan para naga. Di sana banyak sekali binatang primordial surgawi maupun ilahi, tempat itu sangat cocok untukku bersama saudara Yu. Dan juga ada masalah yang akan ku selesaikan, jawab Long Yuan. Bai An langsung paham tanpa bertanya lebih. Bai An kemudian melirik Lang Zai, Pixiu dan Fang Hu. Terus apa kalian akan bersama atau tidak? Dan tujuan kalian kemana? Niatnya aku ingin ke dunia Guan 02, tapi karena Tuan Muda dan saudara Tulong yang akan ke sana, aku ingin pergi ke dunia yang lebih menantang. Nanti aku akan bertanya ke Nona Xia, jawab Lang Zai, merenung sesaat. Lalu menambahkan, tapi aku akan pergi sendiri. Biarkan saudara Pixiu dan Fang Hu pergi bersama. Bai An mengalihkan pandangannya ke arah Pixiu dan Fang Hu, mereka berdua mengangguk setuju. Lalu Pixiu angkat suara. Aku pergi dengan saudara Lang Zai, aku serahkan ini kepada Nona Xia,
ke dunia manapun ia akan mengirimku nanti, asal bisa meningkatkan kemampuan kami. Bai An mengangguk. Jika itu pilihan kalian semua tidak apa-apa. Asal tetap jaga diri, jika kalian menemukan musuh yang tidak bisa kalian lawan, langsung melarikan diri. Itu bukan berarti kita pengecut, dan suatu saat kita pasti akan mencarinya lagi. Ingat ya, kalian semua harus kembali dengan selamat. 1 tahun kemudian kita akan bertemu dan bercerita pengalaman kita masing-masing, kata Bai An tersenyum hangat. Tentu saja, jawab semua saudara Bai An dengan suara keras. Tak lama Mu Xiaer langsung muncul, lalu bertanya, apa kau telah siap? Mu Xiaer menatap Long Yuan dan Yu Fan. Long Yuan dan Yu Fan langsung mengangguk dengan wajah serius. Mu Xiaer langsung membuat pola sangat rumit. Semua orang termasuk Bai An tidak mampu melihat kecepatan tangan Mu Xiaer membuat pola tersebut. Tak lama sebuah sinar terang muncul. Hal itu cukup menyilaukan bagi semua orang. Setelah sinar tersebut menghilang, sebuah gerbang tiba-tiba terlihat di sana. Semua orang kecuali Long Yuan langsung kagum. Tapi rasa kagum mereka langsung hilang saat sebuah suara menyadarkan mereka. Cepat masuk, gerbang ini hanya bisa bertahan 5 menit, kata Mu Xiaer. Long Yuan dan Yu Fan langsung mengangguk, mereka berdua kemudian berpelukan kepada Bai An dan yang lainnya. Setelah itu langsung melangkah masuk. Aku sangat menantikan pertemuan kita, aku harap kalian semua tidak mengecewakan aku, kata Long Yuan bersamaan dengan ia langsung menjilang. Huff, jaga diri kalian baik-baik, gumam Bai An dalam hati. Setelah kepergian Long Yuan dan Yu Fan, Mu Xiaer menatap Pixiu dan Fang Hu. Seakan mengerti, Pixiu dan Fang Hu langsung maju lalu. Aku siap, kata keduanya serempak. Mu Xiaer melakukan hal yang sama dengan yang ia lakukan tadi. Tak lama setelah sinar menghilang, gerbang cukup unik muncul. Aura di gerbang itu juga jauh berbeda dengan gerbang tempat di mana Long Yuan dan Yu Fan masuk. Masuklah, waktunya hanya 1 menit, teriak Mu Xiaer. Tanpa pamit, Pixiu dan Fang Hu langsung melesat masuk, gerbang tersebut langsung menghilang. Bai An melirik Mu Xiaer kini terlihat kelelahan menjadi khawatir dan merasa bersalah. Apa kau butuh istirahat Xiaer? Kata Bai An maju lalu memegang pipi Mu Xiaer. Aku tidak apa-apa kakak, aku hanya butuh istirahat beberapa menit. Permisi, tanpa menunggu jawaban dari Bai An. Mu Xiaer langsung menghilang. Wajah Bai An langsung bingung. Bukankah istirahat di depanku juga bisa? Kata Bai An. Lang Zai langsung terkekeh kecil melihat wajah polos Bai An. Wus wus wus. Mu Xiaer muncul dengan wajah memerah. Kenapa aku menjadi malu saat kakak Bai An memegang pipiku? Bukankah seharusnya aku senang? Gumam Mu Xiaer sambil memegang pipinya dengan senyum bahagia. 10 menit kemudian Mu Xiaer langsung kembali muncul. Ia melihat Bai An, Lang Zai dan Tulong kini sedang mengobrol. Bai An yang melihat Mu Xiaer muncul langsung berdiri, disusul oleh Lang Zai dan Tulong. Jangan memaksakan diri Xiaer. Aku tahu kau terlalu memaksakan diri, kekuatanmu masih disegel, dan segel itu selalu menekanmu jika kau mengeluarkan energi melebihi dari yang seharusnya, kata Bai An sambil berjalan ke arah Mu Xiaer. Mu Xiaer langsung menggeleng. Aku tidak apa-apa, kau semakin peka sekarang kakak. Kau dapat merasakan jika segel di tubuhku menekanku, saat aku memaksa membuat gerbang antar dimensi tadi, kata Mu Xiaer tersenyum manis. Bai An menelan ludahnya sendiri. Darah langsung keluar dari hidungnya. Ini pertama kalinya ia melihat Mu Xiaer tersenyum seperti ini. Kau jangan berpikir aneh-aneh, ancam Mu Xiaer. Glek, Bai An dengan cepat mengangguk. Aku hanya tidak bisa mengungkapkan isi hatiku saat melihat senyummu tadi, kata Bai An. Mu Xiaer berusaha tenang, walau hatinya berdegup kencang. Dengan cepat Mu Xiaer menatap Lang Zai. Lang Zai langsung mengangguk, kemudian maju. Mu Xiaer melakukan hal yang sama seperti tadi. Tak lama setelah sinar hilang, sebuah gerbang muncul. Kini aura yang sangat negatif terasa di pintu gerbang itu. Tanpa menunggu Mu Xiaer berkata, Lang Zai langsung melesat masuk. Wus wus.
Bersamaan dengan Lang Zai masuk, gerbang tersebut langsung lenyap. Kini Mu Xiaer menatap Bai An sambil menghela nafas. Lalu berkata dengan nada lembut, "Aku tahu apa yang ada di dalam pikiranmu kakak, aku bisa saja mengabulkannya. Tapi kau tidak boleh lebih dari sehari. Kebetulan aku juga sangat mengenalnya, tapi..." Kata-kata Mu Xiaer terhenti lagi. Wajah Bai An langsung tersenyum. "Aku bisa meyakinkannya, kau bisa tenang. Aku yakin dia juga akan memberikan izin untuk aku pergi lagi." Mu Xiaer langsung mengangguk. "Tapi kau urus dulu para bawahanmu yang ada di luar sana. Dia sedang bingung mau menghubungimu dengan cara apa. Karena pesan pikiran mereka denganmu terputus." Bai An langsung terkekeh kecil. Ia sampai melupakan Tui dan monster yang ia tugaskan beberapa hari lalu. Dengan cepat Bai An keluar dari dunia jiwa. 5 menit kemudian ia muncul lagi bersama Tui dan semua monster yang ia sempat tugaskan. Setelah itu Bai An melihat Mu Xiaer dan berkata, "Aku rasa semua telah beres. Tapi jangan memaksakan diri jika kau tidak bisa membuka gerbang dimensi sekarang." Mu Xiaer langsung menggelengkan kepala. "Kau tahu mengapa aku cukup lelah saat membuka gerbang dimensi untuk Pixiu, Fang Hu dan Lang Zai?" Bai An menggeleng, ia tadi ingin bertanya. Tapi ia urungkan karena beberapa hal. "Aku mengirim Pixiu dan Fang Hu ke dunia yang jauh lebih mengerikan dari dunia kekacauan surgawi ini. Tempat itu lebih kacau lagi, dan yang memegang kekuasaan terkuat di sana adalah iblis dan binatang roh iblis. Binatang roh iblis lebih mengerikan dari dunia kekacauan surgawi." Kata Bai An cukup bingung. Karena ia mengira dunia kekacauan surgawi ini adalah yang terkuat dari semua dunia. Kecuali dunianya para dewa itu hal yang jauh berbeda. Mu Xiaer menggeleng. Ada banyak sekali dunia di alam semesta ini. Dunia kekacauan surgawi ini sebenarnya bukan yang terbesar. Aku sengaja tidak mengatakannya karena kau masih belum cukup kuat kakak, ku harap kau paham. Bai An langsung mengangguk paham. "Terus apa itu binatang roh iblis? Dan untuk saudara Lang Zai, aku merasa gerbang dimensi yang kau buka untuknya terasa sangat kacau, dia ke dunia mana?" Tanya Bai An lagi. "Untuk binatang roh iblis, kau akan tahu cepat atau lambat. Dan untuk Lang Zai aku mengirimnya ke dunia bawah. Di sana adalah tempat iblis asli berasal, mereka jauh lebih kuat dari iblis yang kau lihat saat di dunia kau dibesarkan dulu. Kalau iblis yang kau jadikan saudara, ia masih setengah iblis setengah manusia, jadi ia masih bisa memikirkan rasa belas kasih. Berbeda dengan iblis yang asli. Mereka tidak mempunyai rasa belas kasih, mereka haus akan nyawa, suka membunuh, suka membuat kekacauan. Aku sengaja mengirim Lang Zai ke sana, karena aku merasakan ada sedikit darah iblis murni di dalam tubuhnya. Siapa tahu ia bisa membangkitkan kekuatan darahnya." Setelah mengetahui kemana semua saudaranya dibawa, Bai An merenung, apakah ia akan ke dunia Guan 02 atau ke tempat yang lebih kuat lagi. "Kau tetap akan ke dunia Guan 02 kakak, di sana kau pasti akan menemukan banyak pengalaman. Kau juga bisa menjadi penguasa di sana," kata Mu Xiaer yang membaca pikiran Bai An. Bai An langsung mengangguk tapi ia masih memikirkan sesuatu yang lain. Mu Xiaer langsung menghela nafas berat. "Aku bisa saja membawamu ke sana kakak. Tapi batas waktunya hanya 1 hari. Bukan berarti aku melarang atau bagaimana, kebetulan juga aku mengenalnya." "Tapi," kata Mu Xiaer tersenyum lembut. Wajah Bai An langsung cerah, ia tahu apa yang dimaksud oleh Mu Xiaer, sehingga ia mengatakan ada tapinya. "Kau tenang saja Xiaer, aku bisa meyakinkannya," kata Bai An semangat. "Tidak boleh ada orang yang tahu, tidak boleh menemui siapapun, kecuali dia," kata Mu Xiaer lagi. "Kau tenang saja Xiaer, ayo kita istirahat dulu, tinggalkan saja dia," kata Bai An melirik Tulong yang tertidur karena mabuk berat. Mu Xiaer mengangguk patuh lalu melesat bersama ke arah benteng yang kini sepenuhnya telah jadi. Saat Bai An telah sampai, ia sangat kagum dengan benteng yang sangat kokoh. Ini juga karena bantuan Mu Xiaer yang memberikan cara untuk membangun benteng.
Ia jadi semakin kagum terhadap Musiaer. Melihat Musiaer yang malu-malu memegang tangan kirinya, Bai An langsung berkata, "Peluk saja, jangan pegang. Bila perlu kau bisa tidur di bahuku." Bai An menepuk-nepuk bahunya. Walau malu, Musiaer tetap melakukan perintah Bai An, lalu menyandarkan kepalanya di bahu kiri Bai An. Kemudian mereka berdua berjalan. Bai An lebih kagum saat melihat kediaman yang dibangun seperti sebuah istana para dewa. Mereka terus berjalan, banyak para monster berjejer memberikan hormat kepada Bai An. Saat Bai An melihat pintu masuk kediamannya, ia melihat Tui sudah menunggu. Saat melihat Tui, Bai An langsung mengingat ia pernah memberikan perintah. "Tui, apakah perintah yang kuberikan untukmu beberapa hari lalu telah kau jalankan dengan baik?" tanya Bai An. "Sudah Tuan Muda, aku bersama 4 monster terkuat sudah melakukan semua perintah Tuan Muda. Pertama kami tidak membunuh musuh yang menyerah, lalu menyerahkannya ke wali kota Tangrou. Beberapa kami serahkan ke klan Xiu dan ketua asasin yang menjadi bawahan Anda. Kedua kami membunuh orang yang berniat dan ingin menguasai kota Han. Jumlah orang yang kami bunuh keseluruhannya ada 2.701.000, kata Tui." Saat ia ingin melanjutkan, Bai An langsung memotongnya. "Kenapa banyak sekali? Apakah kau berbohong dan membunuh semua orang?" Tidak Tuan Muda, jumlah orang yang menyerah ada 7.000-an. Orang yang kami bunuh tidak berada di kota Han saja, melainkan di pelabuhan. Mereka datang dengan ratusan kapal," jawab Tui dengan gugup. Bai An langsung bergumam, apakah pemuda ini mengingkari janjinya? Saat Bai An ingin bertanya lagi, Musiaer langsung memotongnya. "Jika kau terus bertanya, ini tidak akan selesai sampai besok kakak," kata Musiaer lalu telunjuk jari Musiaer menyentuh dahi Bai An. Bai An langsung menyerap ingatan yang masuk. Tak berapa lama ia langsung terkekeh malu. Karena apa yang dikatakan Musiaer ada benarnya. Itu karena di setiap jawaban Tui nanti, ia pasti akan terus bertanya karena penasaran. "Tui, kau simpan saja mayat-mayat itu. Aku yakin mayat itu cukup untuk makanan kalian semua dalam 1 tahun. Kami ingin istirahat dulu, jika Tulong datang, beritahu saja aku lagi istirahat." Tui langsung menjawab dengan semangat, "Mungkin bisa sampai 10 tahun Tuan Muda, kami senang mengikutimu Tuan Muda, kami akan melaksanakan perintahmu dengan baik." Bai An mengangguk tanda mengerti, ia dan Musiaer langsung berjalan. Setelah membuka pintu, mereka berdua masuk. "Apakah tidak apa-apa membunuh manusia terlalu banyak? Aku takut ini salah, apalagi mereka semua punya keluarga." Saat sudah duduk di atas ranjang, Bai An yang sedikit tidak tega langsung mengutarakan isi hatinya. "Kau masih terlalu naif kakak. Mereka itu sudah tidak memiliki hati yang bersih, semua hati mereka sudah diselimuti oleh kegelapan. Yang artinya mereka adalah budak kaisar dewa kegelapan, cepat atau lambat mereka akan mati." Saat Bai An terkejut dan ingin bertanya, Musiaer langsung membaringkan tubuhnya kemudian pura-pura tidur. Bai An hanya bisa tersenyum kecut melihat tingkah Musiaer, lalu ikut membaringkan badannya di samping Musiaer. Tak lama mereka berdua terlelap. Keesokan harinya, saat Bai An bangun dari tidurnya, ia melihat wajah Musiaer memerah saat tidur, lalu Bai An mencium keningnya. "Kau tenang saja, aku tidak akan macam-macam sebelum kita menikah," kata Bai An berbisik. Kemudian Bai An berdiri, ia langsung ke kamar mandi. 2 jam kemudian, Bai An dan Musiaer keluar dari kamarnya. Saat berjalan ke aula, Bai An melihat Tulong duduk sambil menguap. "Hei, apakah kau tidak tidur semalam?" Mendengar pertanyaan Bai An, Tulong langsung menjawab, "Ini aku baru saja bangun." Lalu menambahkan, "Kapan kita akan berangkat? Aku sudah tidak sabar untuk bertarung." "Tunggu 1-2 hari lagi. Karena aku ingin menemui seseorang yang aku rindukan selama ini," kata Bai An dengan sedikit gugup saat mengatakan hal itu. Tulong mengangguk lalu menodongkan tangannya ke arah Bai An. "Apa? Kau bisa makan daging manusia? Untuk minuman tidak boleh,"
karena kau belum bekerja, jawab Bai An. Wajah Tulong langsung cemberut. 1 botol kecil aja tuan muda. Melihat wajah Tulong yang memohon, Bai An langsung memberikannya. Tapi jika kau tidak patuh, ini akan menjadi minuman terakhirmu, ancam Bai An. Dengan cepat Tulong mengangguk lalu menyambar minuman itu, kemudian pergi begitu saja. Bai An hanya bisa menghela nafas. Kenapa aku merasa Tuwi lebih bisa berpikir layaknya manusia daripada dia? Sudah biarkan saja. Ayo kita pergi ke tempat lahirmu, ajak Mu Xiaer. Bai An mengangguk dengan cepat sambil tersenyum senang. Ayo, ajak Bai An. Tunggu dulu, apakah kau yakin akan meninggalkan Duan Du di sana bersama Tang De? Iya, itu adalah kemauan Tang De, tapi aku tak yakin Duan Du mau, jawab Bai An berpikir beberapa saat. Tak lama ia langsung keluar dari dunia jiwanya, lalu kembali bersama Duan De dan Xiao Dan. Kalian berdua bisa berlatih di sini. Tapi ingat jangan nakal duer, kata Bai An sambil melirik adik angkatnya. Jawab Duan Du mengangguk patuh. Jika kalian ingin latih tanding atau kurang mengerti sesuatu, kalian berdua bisa bertanya kepada Tuwi atau beberapa monster di sini. Kata Bai An kemudian menghilang entah kemana. Mata Duan Du langsung cerah saat melihat beberapa monster, Xiao Dan hanya bisa menggelengkan kepala. Karena ia pernah mendengar kenakalan Duan Du sebelum mengenal Bai An. Wus-wus, Bai An muncul, bersama Mu Xiaer. Apakah kau telah siap kakak? Tentu saja Xiaer, jika bisa. Aku lebih baik langsung muncul di kamar ibuku. Tapi aku masih ragu, kata Bai An menimbang-nimbang. Itu tidak bisa. Kekuatanku masih belum bisa membawamu langsung ke kamar ibumu, jawab Mu Xiaer sambil membuka gerbang dimensi. Tepat setelah cahaya menghilang, Bai An melihat pintu kecil. Bai An langsung melesat, tapi ia tak sendiri. Melainkan bersama Mu Xiaer sambil bergandengan tangan. Wus-wus, bersamaan Bai An dan Mu Xiaer masuk. Pintu itu langsung lenyap, tepatnya benua naga, menengah. Ling Mei terasa gelisah, ia mondar-mandir di kamarnya seorang diri. Tok tok tok, Assalamualaikum, Kulon Uwon, Sepada, Sampurasun. Ibu, apakah aku boleh masuk? Kata Bai Yin sedikit lebih keras. Ceklek, tanpa menunggu jawaban dari Ling Mei. Bai Yin membuka pintu kemudian melihat ibunya pura-pura tidur. Hal itu membuat Bai Yin cekikikan sambil memperlihatkan giginya. Ibu, ayolah, jangan pura-pura tertidur. Aku tahu kau tidak tidur, kenapa aku merasa detak jantung ibu berdetak lebih kencang? Apakah ibu sedang khawatir atau gelisah? Ling Mei tetap diam, melihat ibunya tak menjawab dan terus pura-pura tidur. Bai Yin langsung cemberut. Ibu, apakah kau tidak ingin pergi ke tempat itu? Tanya Bai Yin, kemudian menambahkan. Jika tidak, aku akan pergi sendiri, siapa tahu Aner tiba-tiba ada di sana. Bai Yin langsung berkhayal jika ia bertemu dengan adiknya. Ling Mei yang mendengar itu teringat, jika sekarang adalah hari kelahiran dan tepat ia kehilangan Bai An. Tak terasa, detak jantungnya berdetak semakin kencang. Sehingga ia dengan cepat membuka matanya lalu tersenyum ke arah Bai Yin, yang kini sedang berkhayal. Yiner, kau jangan terlalu berkhayal, itu tidak baik. Kata Ling Mei langsung membuat Bai Yin terkejut. Wajah Bai Yin langsung cemberut. Bukankah ibu yang lebih sering berkhayal daripada aku? Kata Bai Yin membela diri. Iya ya, ayo kita ke sana, ajak Ling Mei. Bai Yin langsung mengangguk. Mereka berdua kemudian bersiap-siap untuk mandi dan memperias diri sebelum pergi. Sementara di tempat Bai An menghilang. Tempat itu sekarang menjadi area terlarang untuk semua orang kecuali Ling Mei, Bai Chen dan beberapa keluarga Bai An yang boleh ke sana. Tempat itu sangat indah. Bunga-bunga di sana bermekamaran, yang membuat keindahan tempat itu semakin membuat orang betah tinggal di sana. Di sana juga ada sebuah kolam jernih. Ikan-ikan pun sampai terlihat. Tak lama, sebuah angin berhembus cukup kencang. Bahkan bunga-bunga yang ada di sana sampai bergoyang. Wus wus wus. Tak lama sebuah cahaya muncul. Tepat setelah cahaya itu menghilang,
terlihat sepasang anak muda melayang di sana lalu perlahan turun. Mereka adalah Bai An dan Mu Xiaer. Aku merasa familiar dengan tempat ini, gumam Bai An sambil melirik ke segala arah. Mu Xiaer langsung tersenyum. Tempat ini adalah tempat kau menghilang yang membuat Ibu Ling Mei sangat terpukul, kata Mu Xiaer memberikan jawaban atas rasa familiarnya. Tiba-tiba mata Bai An keluar air mata. Ia membayangkan betapa sedihnya sang ibu. 10 menit kemudian Bai An agak merasa aneh, ia melirik ke arah Mu Xiaer. Apa cuma aku yang merasa tempat seindah ini sangat sepi? Gumam Bai An dalam hati. Mu Xiaer yang tahu isi hati Bai An langsung menjawab, tempat ini telah menjadi area terlarang yang tidak boleh dikunjungi oleh orang lain, kecuali keluargamu sendiri. Tak lama Bai An merasakan ada 2 orang sedang menuju ke tempatnya. Satunya Bai An dapat merasakan kekuatannya, tapi yang satunya membuat Bai An merinding. Karena ia tidak dapat merasakan atau melihat berapa banyak energi yang tersimpan di tubuhnya. Ayo sembunyi, ia datang kemari. Aku takut di anatah mereka tidak ada ibu, kata Bai An menarik Mu Xiaer ke arah semak-semak. Mu Xiaer hanya cekikikan saja melihat tingkah Bai An. Itu karena tubuh Bai An ia rasakan sedang bergetar saking gugupnya. Wus wus wus. Tak lama 2 wanita yang tak kalah cantik dengan Mu Xiaer datang, dengan wajah penuh tanda tanya. Bai An yang melihat salah satu wanita itu tiba-tiba mengeluarkan air mata, dan detak jantungnya berdetak kencang luar biasa. Kenapa aku menangis? Ini lagi, kenapa aku gugup, dan juga aku merasa familiar dengan wanita yang lebih tua itu, gumam Bai An merasa bertanya-tanya. Mu Xiaer hanya diam, ini pertemuan Bai An dengan ibunya. Jadi ia tak ingin ikut campur. Ling Mei dan Bai Yin yang baru datang langsung melihat ke sekelilingnya. Tadi aku merasakan jika ada seseorang di sini. Tapi di mana? Kata Bai Yin melirik ke kiri dan kanan. Berbeda dengan Ling Mei, awalnya ia juga sama. Tapi saat merasa ada yang aneh karena energi biru atau energi semestanya tiba-tiba bergejolak ia langsung menangis. Aner ada di sini. Tapi kenapa ia bersembunyi? Apakah ia membenciku karena aku tidak bisa menjaganya? Karena terbawa emosi kesedihan, Ling Mei langsung berpikir yang tidak-tidak. Saat Ling Mei menatap ke salah satu arah, Mu Xiaer, atau yang sekarang punya gelar Dewi Cahaya. Ling Mei langsung melirik ke arah Bai Yin. Yiner, bisakah kau pulang lebih dulu? Ibu ingin menyendiri. Tapi, kata Bai Yin seperti enggan. Saat ia melihat wajah sedih ibunya, Bai Yin mengangguk pasrah, ia langsung pergi meninggalkan Ling Mei seorang diri. Setelah merasa sepi, Ling Mei langsung berkata, di sini sudah tidak ada orang, atau apakah kau membenci ibu nak? Tangis Ling Mei langsung pecah setelah ia mengatakan yang terakhir. Bu, bukan begitu, jawab Bai An dengan tubuh bergetar hebat. Bai An langsung berdiri saat ia menjawab tadi. Melihat wajah putranya, Ling Mei bukannya merasa senang. Tangis Ling Mei semakin jadi, ia menangis karena saat melihat wajah Bai An, ia merasakan rasa bersalah yang sangat besar. Anaknya berjuang dari bayi sampai sekarang tanpa kasih sayang seorang ibu. Betapa sakitnya hati Ling Mei. Melihat putranya berjalan dengan tubuh bergetar. Ling Mei juga merasakan hal yang sama seperti putranya saat ia pertama kali melangkahkan kakinya. Bai An berjalan, dan di setiap langkah kakinya terasa berat. Ibu, apakah ini kamu? Kata Bai An sambil terisak tangis. Ling Mei mengangguk-anggukan kepala berkali-kali sambil menutup mulutnya. Saat ini langkah kaki Ling Mei terhenti karena saking beratnya rasa bahagia, rasa rindu, kebahagiaan yang mungkin tak akan bisa ia lupakan adalah hari ini. Saat Ling Mei akan terjatuh, Bai An sudah ada di sampingnya. Dengan cepat ia membantu ibunya agar tidak terjatuh. Maafkan aku Bu, aku baru bisa pulang sekarang. Kata Bai An memeluk ibunya dengan erat agar ibunya tidak berlutut di depannya. Ia tahu ibunya tadi ingin berlutut untuk minta maaf. Tapi, apakah Bai An membiarkannya? Tentu saja tidak,
bagaimana mungkin seorang ibu yang telah melahirkannya dengan susah payah ia biarkan berlutut minta maaf? Dan juga ini bukan kesalahan siapapun. Bai An juga merasa walau ibunya bersalah pun, ia tidak akan membiarkannya ibunya melakukan hal tersebut kepadanya maupun orang lain. Kau tidak salah, ibu yang salah. Ibu tidak bisa melindungimu, ibu tidak bisa menjagamu dengan baik. Ibu adalah ibu yang buruk. Ucapan Ling Mei dipotong oleh Bai An. Kau adalah ibu terbaik bagiku. Walau kau tidak membesarkan dan melihat pertumbuhanku, tapi kau dengan susah payah melahirkanku. Anugerah terbesar bagiku adalah itu, bisa terlahir di dunia ini. Aku juga bahagia bisa bertemu lagi denganmu, Bu. Karena masih banyak seorang anak di seluruh semesta ini merindukan sosok ibu kandungnya saat mereka terpisah. Tapi sampai ia mati pun, ia masih belum bisa bertemu sosok yang melahirkannya. Bagaimana wajah ibunya pun mereka tidak tahu. Aku awalnya marah dan dulu sempat berpikir yang tidak-tidak. Tapi aku sadar saat berkeliling dunia. Di dunia ini masih ada seorang anak yang merindukan kasih sayang ibunya. Tapi sayang, ibunya, ayah dan seluruh keluarganya telah meninggal. Anak tersebut bertahan hidup di tempat yang keras. Kata Bai An bercerita, ia ingat sekali tentang Duan Du yang berusaha untuk tetap kuat. Bai An sengaja membiarkan Duan Du nakal karena itu mungkin caranya dia agar bisa bertahan untuk tetap ceria. Walaupun Bai An sibuk tapi ia selalu memperhatikan adik angkatnya itu. Dari itu Bai An sadar, apapun kesalahan seorang ibu, jangan pernah membencinya. Di kejauhan, Mu Xiaer ikut bahagia melihat pertemuan mengharukan tersebut. Bahkan ia ikut meneteskan air matanya. Sementara di tempat yang lebih jauh lagi, kini ada 9 orang sedang mengintai dengan wajah bergelinangan air mata. Mereka tak lain adalah keluarga Bai An, yaitu Bai Chen, Bai Luan, Bai Lin Yin, Bai Yin, Bai San, Bai Sao, Bai Lian, Bai Yan, Bai Yun. Apakah kalian tidak bisa menangis lebih kecil? Nanti kita ketahuan jika kalian menangis terisak-terisak dengan keras, kata Bai Luan sambil menangis lebih keras. Bukankah itu kau yang menangisnya lebih kencang, gumam semua orang dengan kesal. Waktu Bai Yin kembali, ia cukup khawatir dengan ibunya sehingga ia memanggil ayahnya. Tapi Bai Yin tidak menduga jika semua keluarganya kemari. Saat mereka akan ke tempat Ling Mei, Bai Chen dan Bai Luan langsung menghentikannya karena merasakan aura yang familiar. Saat melihat Bai An muncul dari semak-semak, dengan cepat Bai Chen memasang formasi di sekitarnya agar tidak ketahuan mengintip. Lalu mereka semua melihat kejadian antara ibu dan anak yang mana membuat mereka ikut meneteskan air mata. Kembali ke Bai An. Bai An dan Ling Mei masih berpelukan dan Ling Mei dengan perasaan hangat mendengar Bai An bercerita keluh kesahnya. 1 jam berlalu, Bai An mulai melepaskan pelukannya, wajah Bai An kini memerah karena lama menangis. Begitupun dengan Ling Mei. Ling Mei langsung memegang pipi Bai An dan berkata, "Ayo pulang nak, mereka semua pasti akan." Ling Mei langsung diam lalu melirik ke salah satu tempat. "Oh, jadi begini tingkah kalian seperti seorang pencuri yang sedang mengintip," kata Ling Mei dengan dingin. Bai An langsung tersenyum saat melihat ibunya tidak marah atau berkata dengan dingin. Itu karena agar ia tidak merasa direndahkan oleh seorang laki-laki. Tapi anehnya, kenapa ibunya melakukan hal ini kepada ayah, paman, dan kakaknya? Itulah yang membuat Bai An masih bingung. "Ibu, kau tidak boleh marah-marah. Nanti kau cepat tua, aku tidak ingin ibuku dikatakan tua karena sering marah-marah. Aku ingin tetap melihatmu tersenyum, itu adalah kebahagiaan terbesarku bisa melihat kau tetap tersenyum," kata Bai An mencoba meredakan amarah Ling Mei. Wajah Ling Mei seketika berubah dari dingin menjadi senyum hangat. "Ibu janji akan tetap tersenyum mulai saat ini," kata Ling Mei. Jadi ibu dari dulu tidak pernah tersenyum. Apakah ini karena aku? Aku sangat sedih," kata Bai An tertunduk lesu. Wus, semua orang langsung muncul. Lalu Bai Chen yang mendengar itu langsung tersenyum. "Anak ini sangat licik, siapa yang mengajarnya?"
Gumam Bai Chen sambil menatap Bai Luan lekat-lekat. Apa kau lihat-lihat, kata Bai Luan tidak terima, karena ia sadar tatapan dari Bai Chen bahwa ia menuduh mengajarkan yang tidak-tidak. Saat Bai An dan Ling Mei melihat semuanya dengan senyum cengar-cengir. Bai An menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Apakah aku akan lama di sini? Gumam Bai An dalam benaknya. Sementara Ling Mei menatap tajam semua orang saat ia melihat Bai An tidak melihat ke arahnya. Tubuh semua orang bergidik nyeri kecuali para wanita dan Bai Luan. Saat Bai An mengangkat kepalanya, ia bingung melihat tingkah aneh semua orang. Ibu, mereka kenapa? Tanya Bai An dengan polos. Mereka senang bisa melihat putra kesayangan ibu sudah pulang. Ditambah kau sangat tampan, berbeda dengan mereka semua sangat jelek. Kata Ling Mei tertawa kecil. Bai An ikut tertawa saat mendengar itu. Sementara wajah para laki-laki kini sangat jelek untuk dipandang. Bai Yin langsung maju bersama Bai Lin Yin ke tempat Bai An dan Ling Mei berdiri. Aner, apakah kau adik kecilku? Teriak Bai Yin langsung berlari karena tidak bisa menahan rindu. Buk, dengan cepat Bai Yin memeluk Bai An dengan erat yang langsung membuat Bai An kesulitan bernapas. Bibi, aku tidak bisa bernafas, teriak Bai An. Semua orang langsung tertawa saat mendengar ucapan Bai An. Aku kakakmu Bai Yin, bukan bibimu, kata Bai Yin kesal sambil menginjak tanah dengan kaki kanannya 2 kali. Bai An langsung tersenyum, ia sengaja melakukan itu agar semua orang tertawa. Maafkan aku kakakku yang cantik, kata Bai An merayu agar Bai Yin berhenti cemberut. Dan benar saja, Bai Yin langsung tersenyum. Tentu saja kakakmu ini sangat cantik, kata Bai Yin dengan bangga sambil menepuk dadanya. Mereka semua mengobrol dengan bahagia. Bai An bercerita yang membuat semua orang langsung tertawa. Sementara untuk Musyair ia kembali ke dunia jiwa, dengan alasan masih malu untuk bertemu banyak orang. Setelah bercerita banyak, Ling Mei langsung memegang tangan Bai An lalu mengajaknya ke kediaman klan Bai. Ayo kita pulang nak, kata Ling Mei dengan bahagia. Wajah Bai An langsung sedih, ia terlihat ragu-ragu mengatakan niat sebenarnya ia datang ke sini. Ikut saja dulu An Gege, jangan buat Ibu Ling yang kini bahagia menjadi sedih. Bai An mendengar suara Musyair di pikirannya langsung menatap ibunya dan yang lain. Ibu, ayah, kakek, paman, bibi, kakak. Apakah kau bisa merahasiakan kedatanganku kepada semua orang, kecuali kalian yang sudah tahu lebih dulu? Kata Bai An. Walaupun bingung, semua orang tetap menagenggok. Karena saat ini mereka semua dalam suasana kebahagiaan. Jadi, mereka tidak terlalu memikirkan permintaan Bai An. Iya, ayo kita pulang. Kau ikut ibu, kata Ling Mei. Terlihat wajah Ling Mei dipenuhi oleh senyum kebahagiaan. Bai An yang melihat itu menjadi luluh dan merada semakin tidak tega untuk membuat ibunya sedih lagi. Dengan cepat Bai An mengangguk. Iya, kemanapun kau mau membawaku. Aner tetap akan ikut, balas Bai An ikut tersenyum. Semua orang ikut tersenyum lagi sambil menatap Ling Mei dekin Bai An. Baru kali ini aku melihat Ling Mei tersenyum seperti itu lagi. Gumam Bai Chen ikut bahagia, ia tak pernah membayangkan bisa melihat Ling Mei ceria seperti masa mudanya. Mendengar jawaban Bai An, Ling Mei lebih dulu melihat ke arah Bai Chen dan yang lainnya lalu berkata, kalian bisa kembali lebih dulu, 10 menit lagi aku akan menyusul. Wajah Ling Mei tersenyum lembut saat ia meminta semua orang kembali. Mereka semua langsung menurut begitu saja tanpa pikir panjang. Setelah merasa semua orang pergi dan Ling Mei merasa mereka tidak mengintip, barulah Ling Mei menatap Bai An kembali dengan senyum lembut. Apakah kau tetap akan menyembunyikan calon istrimu nak? Atau kau memang tidak ingin memperkenalkannya kepada ibu? Bai An langsung menggaruk kepalanya yang tidak gatal sambil cengengesan. Dari mana ibu tahu? Tanya Bai An. Tentu saja, bahkan ibu tahu siapa dia. Ibu juga tahu dia di mana sekarang, ibu juga bisa ke sana tanpa bantuanmu, jawab Ling Mei tersenyum sambil mencubit pipi Bai An dengan gemas. Memang ada di tingkat apa ibu sebenarnya?
Tanya Bai An penasaran. Itu rahasia nak, sekarang apakah kau ingin mempertemukan ibu dan membawa ibu ke sana atau ibu memaksa ke sana? Ling Mei tersenyum, tapi di balik senyum itu ada hal sedikit menyeramkan yang mana langsung membuat Bai An merinding. Dengan cepat Bai An mengangguk. Apa kau ingin aku dipukuli oleh ibu? Kenapa kau tidak mau keluar Xiaer? Gumam Bai An dalam hati. Mu Xiaer langsung cekikikan di dalam dunia jiwa. Tak lama ia menghilang. Wush! Mu Xiaer muncul di hadapan Bai An dan Ling Mei dengan menunduk malu. Baru kali ini aku melihat kau malu Dewi Cahaya, sapa Ling Mei tersenyum. Bai An yang melihat seperti ada pembicaraan khusus wanita langsung masuk ke dunia jiwanya setelah ia meminta izin kepada ibu dan Mu Xiaer. Mu Xia, apakah kau serius bersama putraku? Atau sekedar hanya sesaat saja untuk kepentingan pribadimu? Lalu saat kepentingan pribadimu selesai kamu langsung meninggalkannya. Tatapan Ling Mei kini semakin dingin, lebih dingin dari yang pernah ia lakukan. Mu Xiaer yang mendengar itu semakin gugup. Dulu awalnya memang dia ingin memanfaatkan Bai An untuk kebebasannya. Tapi setelah bersamanya dalam waktu cukup lama, Mu Xiaer benar-benar jatuh hati walau belum sepenuhnya. Idot itu aku benar-benar serius Bibiling, jawab Mu Xiaer agak gugup. Aku tahu masih ada sedikit kebohongan dari kata-katamu. Tapi aku merasa kau memang menyukai putra sedikit demi sedikit. Tidak apa-apa menurutku. Tapi satu hal yang kau tahu aku paling benci bukan? Mu Xiaer langsung mengangguk sambil melihat Ling Mei. Tentu, sebuah pengkhianatan, jawab Mu Xiaer, kemudian menambahkan. Tapi Bibiling percayalah aku tidak akan mengkhianati An Gege. Aku bahkan rela bersumpah atas nama hukum semesta, jika aku mengkhianati An Gege. Aku akan langsung mati detik itu juga. Ling Mei meneliti wajah Mu Xiaer. Tak lama ia mengangguk dengan senyum indah lalu menarik Mu Xiaer ke pelukannya. Aku cukup lama mengenalmu, aku takut karena kau dulu sangat nakal dan sangat membenci laki-laki apalagi para dewa. Jadi aku takut kau akan menyakiti Aner. Dan juga, ia tidak tahu apa-apa. Jangan libatkan ia dengan dendammu, kata Ling Mei yang kini memegang pipi Mu Xiaer. Idot itu, kata Mu Xiaer sedikit ragu-ragu. Sudah aku duga, jika kau ingin meminta bantuan, mintalah dengan baik-baik. Jangan paksa atau buat ia terlibat masalahmu dengan cara licik, hanya itu pesanku. Jika aku mengetahui itu, aku akan mencarimu kemanapun kau sembunyi, ancam Ling Mei. Mu Xiaer mengangguk-angguk, entah mengapa walau ia lebih kuat. Tapi Mu Xiaer kini menjadi sangat penurut, itu karena kekuatannya belum kembali, apalagi kini ia benar-benar jatuh cinta kepada Bai An. Jika kamu ingin berlindung di balik punggungnya, buatlah ia memiliki tekad untuk melindungimu, aku tahu kau sedang berusaha membuatnya kuat. Seakan mengerti apa yang diucapkan oleh Ling Mei, wajah Mu Xiaer langsung merah merona. Baru kali ini aku melihat sang pengacau malu, kekeh Ling Mei. Bibiling, set, mulai sekarang panggil juga aku ibu, paham? Mu Xiaer mengangguk patuh, lalu memeluk Ling Mei dengan perasaan bahagia. Sudah, jangan menangis. Apa kau ingin diejek oleh Aner karena cengeng? Bisik Ling Mei mencoba membuat Mu Xiaer berhenti menangis. Tidak apa-apa, An Gege pasti akan menghiburku jika melihat aku sedih, jawab Mu Xiaer dengan kepala tertunduk. Huff, terus rencananya kapan kau akan pergi lagi dengannya? Tanya Ling Mei dengan suara agak serak. Ibu, jika kau ingin An Gege cukup lama di sini aku tidak apa-apa, kata Mu Xiaer menangis. Jadi Aner akan pergi sebentar lagi. Gumam Ling Mei menebak-nebak dengan perasaan sedih. Ling Mei dapat menebak itu jika Bai An hanya sesaat di sini. Ayo kita ke dunia jiwa Aner, ajak Ling Mei. Mu Xiaer mengangguk, ia memegang tangan Ling Mei kemudian mereka berdua menghilang. Di tempat Bai An kini ia sedang bersama Tulong. Saat Bai An ingin meneguk araknya, dengan cepat ia memasukkan arak tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Wush! Ling Mei dan Mu Xiaer muncul di depan Bai An dan Tulong. Ling Mei langsung maju lalu mencium bau arak yang sangat kuat. Apa kau minum nak?
Idot itu hanya mencicipi Bu, benarkan Tulong. Tulong langsung mengangguk dengan cepat. Ling Mei langsung menghela nafas dengan berat. Kau boleh minum karena umurmu sekarang sudah 18 tahun, tapi jangan sampai berlebihan seperti ayahmu itu, kata Ling Mei sambil tersenyum. Bai An langsung tersentuh, dengan cepat ia berlari memeluk ibunya. Ibu, kau adalah ibu terbaik, kata Bai An. Tentu saja ibunya langsung bahagia mendengar itu dari mulut putra kesayangannya. Bisakah kau mengubah waktu di sini lebih lama, karena ibu ingin bersamamu sebelum kau pergi lagi. Bai An mengangguk lalu mengubah waktu di dunia jiwanya 1 tahun, di dunia nyata 1 hari. Bai An sekarang tidak bisa mengubah waktu cukup lama, karena ia takut energinya terkuras habis hingga melukai jiwanya. Dulu ia bisa mengubah waktu cukup lama itu karena bantuan Musiaer. Setelah itu mereka bertiga pergi ke kediaman yang dibangun oleh para monster. Entah mengapa semua monster seperti ketakutan saat melihat Ling Mei. Itulah yang dirasakan oleh Bai An, tapi ia tidak bertanya karena ingin bersama ibunya dan lebih mementingkan ibunya dari rasa penasarannya. 1 minggu telah berlalu di dalam dunia jiwa Bai An. Kini Bai An melihat ibunya dan Musiaer sudah lebih akrab. Selama seminggu yang Bai An jalani itu, ia merasa agak canggung akibat ibunya melarangnya banyak hal. Salah satunya minum terlalu banyak. Bai An malah pernah sembunyi-sembunyi bersama Tulong untuk pergi minum ke dunia luar. Tapi mereka tetap ketahuan, memang Bai An tidak pernah dimarahi oleh ibunya, tapi tetap saja ia merasa canggung. Saat ini Bai An, ibunya dan Musiaer sedang sarapan bersama. Tidak ada sedikit pun suara saat makan. Setelah makan barulah Ling Mei menatap putranya. Belajarlah lebih dewasa, jangan terlalu kekanak-kanakan seperti mudah marah. Pahami bagaimana perasaan para bawahanmu lebih dulu, banyak-banyak bergaul dengan mereka. Setelah makan, Bai An setiap pagi selalu mendapat ceramah. Tapi entah mengapa Bai An sangat senang setiap ibunya bicara. Bai An merasa di setiap kata yang keluar dari ibunya ada makna tertentu walau kata-kata tersebut biasa bagi orang lain. Siang harinya, Bai An hari ini dilatih cara menggunakan energinya agar tidak mudah habis saat melawan orang yang jauh lebih kuat. Saat ini Bai An sedang mengalirkan sedikit energinya ke pedangnya berulang kali. Ulangi lagi, itu masih terlalu boros, kata Ling Mei. Bai An mengangguk patuh. 8 bulan telah berlalu, kini cukup banyak perubahan yang terjadi kepada Bai An. Wajahnya semakin ceria untuk keluarga dan bawahannya. Tulong, kemana ibuku pergi? Tanya Bai An mendekat ke arah Tulong. Nyonya tadi pergi bersama Nona Xia, aku tidak berani bertanya ia pergi kemana. Jawab Tulong menggaruk kepalanya sambil cengengesan. Bai An menanggapi dengan sebuah senyum. Lalu ia teringat akan sesuatu. Oh ya, kenapa kalian sangat takut setiap kali melihat ibuku? Walau kau menyembunyikan rasa takutmu, tapi aku tahu kalau kau itu sangat takut, tanya Bai An. Itu, saat Tulong ingin menjawab, ibunya dan Musiaer datang membawa makanan. Ibu dari mana saja? Tanya Bai An sambil mencium aroma daging yang membuat perut Bai An langsung meronta-meronta ingin makan. Ibu tadi sama Siaer pergi ke klan Bai untuk mengambil bahan masakan lalu langsung pergi masak, jawab Ling Mei sambil tersenyum lembut. Lalu mengajak Bai An makan. Ayo kita makan malam dulu. Bai An langsung mengangguk. Mereka bertiga langsung dengan lahap makan. Ibu, kenapa rasa daging rusa ini sangat enak? Tanya Bai An setelah mereka selesai makan malam. Itu karena bumbu buatan istrimu, jawab Ling Mei tersenyum. Bai An mengangguk lalu melirik Musiaer kini sedang menunduk malu. Beberapa bulan lalu, Bai An dan Musiaer telah dinikahkan oleh Ling Mei. Alasannya karena tidak baik dua pasangan yang belum nikah tinggal satu rumah. Tentu Bai An dan Musiaer langsung setuju. Tapi Ling Mei masih melarang Bai An menyentuh Musiaer lebih dulu sampai umur Bai An telah sampai 20 tahun. Walaupun bingung, Bai An tetap menyanggupi permintaan ibunya. Nak, kau istirahatlah dulu, ibu ingin bicara dengan istrimu, kata Ling Mei.
Bai An langsung pergi setelah mengangguk. Kini Ling Mei dan Mu Xiaer hanya berdua saja di ruang makan. Huff, Xiaer, bila kau pergi bersama suamimu, suruh ia jangan sampai menggunakan energi semestanya bila tidak dalam keadaan hidup dan mati. Kau pasti tahu dulu sebelum aku melatihnya cara menggunakan energi beberapa bulan lalu energi semestanya selalu ikut bocor walau tipis. Tapi jika para dewa merasakannya itu akan menjadi bahaya untuknya dan untukmu. Mu Xiaer langsung mengangguk, tentu ia tahu itu. Tapi Mu Xiaer membiarkan Bai An berlatih dengan caranya sendiri, ia takut salah cara mengajari Bai An. Karena energi semesta sangat bertolak belakang dengan energi cahaya yang ia miliki, ia takut jika Bai An akan terluka karena tidak bisa menahan energi semestanya dengan ajaran Mu Xiaer. Baiklah, segel di tubuhmu juga sudah hampir terbuka sepenuhnya. Hanya tinggal kau berhubungan dengan suamimu dan menunggu ia bisa menjadi pemimpin di salah satu dunia. Ling Mei tersenyum ke arah Mu Xiaer. Tapi, apakah tidak apa-apa membiarkan kakak Bai An bertarung kelak di kekacauan surgawi? Ibu kan tahu di sana ada bersembunyi monster dan sosok yang belum diketahui sampai sekarang. Keduanya bahkan memiliki kekuatan melawan hukum semesta. Entah aku bingung bagaimana cara mereka melawan hukum semesta. Apakah karena sekarang tidak adanya raja para dewa atau ada hal yang tidak aku ketahui? Kekuatan keduanya bahkan setara dengan kaisar dewa perang yang saat ini memegang gelar dewa terkuat. Wajah Mu Xiaer terlihat bersalah saat ia mengatakan itu. Karena dialah yang menyuruh Bai An ke sana pertama kali. Kau tenanglah. Mereka berdua tidak akan pernah keluar. Jika salah di antara mereka keluar, maka yang satunya lagi akan keluar. Kau tahu mengapa? Tanya Ling Mei dengan sebuah senyum. Mu Xiaer menggelengkan kepalanya. Itu karena mereka berdua sudah bermusuhan sejak lama. Memang dulu sosok pria tua itu tidak pernah keluar setelah ia menyegel para monster termasuk monster tua tersebut. Banyak yang bilang pria tua itu sudah pergi, bahkan tidak sedikit para dewa menduga ia telah mati. Tapi aku yakin ia masih di sana dan tidak akan pernah pergi. Wajah Mu Xiaer langsung terkejut. Ah, apakah dia? Tanya Mu Xiaer kini bisa menebak siapa pria tua tersebut. Ling Mei mengangguk. Benar, dia sama sepertimu, tapi ia tidak dihukum oleh seorang dewa maupun raja dewa sekalipun. Tidak ada yang tahu bagaimana ia dihukum. Bagaimana ia bisa ditundukkan. Kapan itu terjadi? Tapi ia akan keluar di setiap ada yang berencana menghancurkan kekacauan surgawi, atau bisa dibilang jika dunia itu dalam keadaan kritis seperti dulu. Aku tidak tahu apa alasannya menjaga dunia tersebut, tapi itu dianggap para dewa jika ia sedang dihukum. Aku pun juga berpikir seperti itu. Tentu saja Ling Mei dan Mu Xiaer berpikir jika pria tua itu dihukum. Karena mana mungkin ia mau menjaga dunia seperti itu. Di dunia dewa paling kecil saja masih jauh lebih kuat dari dunia manusia yang belum abadi. Kini Mu Xiaer baru mengetahui tentang yang selalu dibicarakan oleh para dewa dulu. Banyak sekali dulu para dewa mengirim mata-matanya dan utusan ke kekacauan surgawi untuk mencoba menarik keduanya ke pihak mereka. Tapi tidak ada yang bisa menemukan keduanya. Dari sanalah kekacauan dimulai hingga saat ini. Aku pernah mendengar dari guruku jika pria tua itu berasal dari semesta yang berbeda dengan kita, tapi untuk monster tua itu tidak ada yang mengetahui asal-usulnya. Aku yakin ia juga tidak akan ikut campur jika An-Gege membunuh Raja Monster yang tersegel sekalipun membunuh ribuan monster. Ling Mei tersenyum melihat keyakinan Mu Xiaer saat mengatakan hal tersebut. Kau lebih baik pergi tidur. Suatu saat kalian berdua pasti akan bertemu dengan keduanya. Kata Ling Mei sambil berdiri lalu berjalan ke kamar miliknya. Mu Xiaer dengan cepat berdiri lalu berlari kecil mengikuti Ling Mei. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.